Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ahyina Allahumma ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Laqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah, amma ba'd. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang baik menjelang berbuka puasa hari ini akan kami sampaikan beberapa poin terkait dengan Quran surat Al-Qasas ayat ke-77. Satu ayat yang sudah sangat ma'rufah, sangat kita kenal, yang sering disampaikan oleh para khutbah, para asatidah, yang menjelaskan pada kita semuanya tentang bagaimana kita memperhatikan umur ukhrawiyah dan umur dunyawiyah. Perkara ukhrawi kita perhatikan, sebagaimana juga kita tidak boleh melupakan bagian kita yang bersifat duniawi. Dan selanjutnya kita jadikan urusan-urusan duniawi kita itu sebagai titik tolak, sebagai nuqtatul intilaq, starting point untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kelak yang lebih kekal pada hari akhir, yaumul qiyamah. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dari ayat ini kita semakin memahami bahwasanya Islam tidak menganjurkan setiap mukmin untuk menjadi rahib, untuk menjadi abid, ahli ibadah, ansih, yang kemudian melupakan urusan-urusan keduniawian. Sebagaimana juga Islam tidak menganjurkan seorang menjadi maddi, seorang menjadi insan yang materialistis, yang segala sesuatu diukur dengan materi, kemudian dia melupakan Allah Ta'ala, melupakan hal yang bersifat ukhrawi. Karena pada prinsipnya ad-dunya faniyah wal akhirah baqiyah. Dunia itu fana, dunia akan hilang, akan rusak, akan musnah, akan berlalu dari hadapan kita. Wal akhirah baqiyah, dan akhiratlah yang kekal selama-lamanya. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu riwayat yang cukup menarik, di mana saat itu ada beberapa orang, yang mana beberapa orang ini dikenal sebagai ahli ibadah, bertanya kepada sebagian istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ibadah Rasulullah. Maka kemudian beberapa istri Rasulullah menjawab kepada mereka tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah sehari-harinya. Dan setelah mendengarkan penjelasan dari istri-istri Rasulullah tentang ibadah Rasulullah, mereka merasa ibadah yang mereka tunaikan, yang mereka laksanakan selama ini sangat kecil, sangat tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ingin menyamai atau paling tidak mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pertama dari mereka mengatakan, uridu an asuma wala uftir, aku ingin berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Kemudian orang yang kedua mengatakan, uridu an aqumal lail wala arkut, aku akan qiyamul lail, aku akan salat malam dan aku tidak akan istirahat. Mengapa mereka lakukan? Demi menyamai ataupun mendekati ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang ketiga mengatakan, uridu an a'tazilan nisaa wala atazawwaj, aku akan menyingkir, akan menjauh dari para wanita dan aku tidak akan menikah. Masya Allah, mereka merasa pernyataan-pernyataan mereka ini tidak bermasalah, benar, karena tujuan mereka adalah menyamai apa yang dilakukan Rasulullah, atau paling tidak sekali lagi mendekati ibadah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini. Maka ketika informasi ini kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul meluruskan pandangan mereka. Rasul sampaikan, inni la atqakum lillah wa ahsyakum lillah, sungguhnya aku adalah orang yang paling taat, aku adalah orang yang paling takwa, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Walakinnani asum wa uftir, akan tapi aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa usallil laila wa arkut, dan aku salat malam tapi aku juga istirahat. Wa atazawwajun nisaa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan termasuk golongan kami. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini memberikan penjelasan pada kita semuanya bagaimana Rasulullah memahamkan kepada mereka yang ingin menyamai ataupun mendekati ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mereka juga memperhatikan urusan-urusan duniawi. Silahkan berpuasa, tapi juga ada waktu untuk berbuka. Silahkan sholat malam, tapi juga ada waktu untuk istirahat. Dan dianjurkan juga kepada para lelaki untuk menikahi wanita-wanita, karena pada prinsipnya zawaj ataupun nikah ini adalah separuh dari agama itu sendiri. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah saat itu mengutus sahabat Amr bin Al-As yang baru berislam kisaran 5 bulan. Kita bisa membayangkan
seorang yang umur Islamnya baru 5 bulan. Tapi karena kesungguhan Amr bin al-As ini, maka kualitas keislamannya luar biasa. Walaupun toh dia baru berislam 5 bulan. Qala Nabi li Amr bin al-As, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada Amr bin al-As, "Khudh 'alaika thiyabaka wa silahaka thumma atini." Wahai Amr, ambillah bajumu dan juga senjatamu, kemudian datanglah kepadaku. Baju yang dimaksud di sini adalah baju perang, karena saat itu kondisinya adalah kondisi di mana kalangan kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan atau melakukan jihad fisabilillah. Kemudian Amru pulang dan mengambil baju perangnya, kemudian senjatanya, dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul memandatkan pada Amr untuk masuk ke batalion kalangan kaum muslimin dan mendoakan yusallimukallah wa yughannimuk. Doanya cukup panjang, kita potong. Semoga Allah memberikan keselamatan padamu wahai Amr dan memberikan ghanimah yang banyak kepadamu. Ketika sampai pada ungkapan yughannimuk, Allah berikan ghanimah yang banyak kepadamu, maka Amr merasa hal ini sesuatu yang kurang pas untuk disampaikan kepadanya. Karena pada dasarnya dia berislam lillah wali rasulihi, benar-benar semata-mata karena Allah dan ingin membersamai Rasulullah, bukan karena harta, bukan karena ghanimah. Maka kemudian Amr menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal." Wahai Rasulullah, aku tidak berislam karena harta, bukan karena harta aku berislam wahai Rasulullah. Walakinnani aslamtu raghbatan fil Islam. Akan tapi aku berislam karena aku cinta dengan Islam. Wa an akuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena aku ingin menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan Rasulullah. Bukan karena harta, bukan karena ghanimah, bukan karena apa-apa. Karenanya Amr merasa agak sensitif ungkapan yughannimuk, semoga Allah memberikan ghanimah kepadamu. Rasulullah memahami perasaan Amr bin al-As. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ya Amr, ni'mal mal as-salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta yang baik untuk orang yang baik. Rasul sangat paham, walaupun toh Amr bin al-As saat itu baru berumur 5 bulan, artinya umur Islamnya baru 5 bulan, akan tapi Rasul melihat kualitas keislaman Amr ini sangat luar biasa. Maka orang yang saleh seperti Amr ini mendapatkan harta sebanyak apapun, pasti harta itu akan memberikan kemanfaatan pada khalayak yang ada di sekitarnya. Ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik lil mar'is salih, maka teruntuk orang yang baik. Para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai ending penutup kajian kita pada kesempatan sore hari ini, ingin kita sampaikan bahwa pada prinsipnya berbanyak-banyak, kita mempunyai sesuatu yang banyak, sesuatu yang berlimpah, tidaklah dilarang selama bisa kita manfaatkan dengan baik. Yang dilarang adalah berbanyak-banyak, bermegah-megah, yang kemudian melupakan kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur. At-takatsur, berbanyak-banyak, berlimpah-limpah, yang kemudian menyebabkan alhaakumut takatsur. Takasur, berlimpah-limpah, telah menyebabkan kalian lupa kepada Allah Ta'ala. Tapi seandainya kita mempunyai sesuatu yang banyak, harta kita banyak, materi kita banyak, anak kita banyak, kemudian kita bisa manfaatkan dengan baik, kita manage dengan baik, dan kita bisa melakukan kebaikan lebih daripada orang lain dengan harta berlimpah yang kita miliki tersebut, maka harta itulah yang akan menjadi harta yang saleh, harta yang baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka para pemirsa Cendekia TV yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita masuk dalam kategori orang-orang yang memahami tentang urusan akhirat kita, kemudian tidak lupa dengan urusan duniawi kita, dan kita jadikan pada akhirnya urusan duniawi kita ini sebagai nuqtatul intilaq, starting point untuk bekal kehidupan kita kelak yaumal akhir, di akhirat. Semoga kita semuanya masuk dalam kategori hamba-hamba yang senantiasa dilimpahi rahmat dan kasih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.